Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titik Mulat Widyastuti. Saya adalah salah satu dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini pada Prodi PG PAUD Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa PG PAUD Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, untuk mengenai bobot SKS yaitu 2 SKS. Baik, deskripsi singkat mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 adalah mata kuliah ini dirancang untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan gambaran kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu untuk menguasai teori perkembangan, penelitian dalam psikologi perkembangan, serta perkembangan manusia dari prakelahiran sampai usia anak berdasarkan berbagai paradigma dalam psikologi. Prinsip-prinsip perkembangan, tahap-tahap perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan proses perkembangan anak di berbagai periode kehidupan, dari masa prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak. Isu-isu kontemporer dalam perkembangan anak dan penelitian ilmiah dalam perkembangan anak. Mengenai capaian pembelajaran, pertama adalah pengetahuan. 1. Menguasai konsep dasar pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, baik pada anak-anak normal maupun kebutuhan khusus. Yang kedua, menguasai materi lembaga PAUD secara kreatif, inovatif, dan kontekstual yang mendukung tugas profesionalnya sebagai pengelola baik pada tingkat nasional maupun internasional. Keterampilan khusus, mampu mengaplikasikan pengetahuan, keberagaman karakteristik perkembangan, dan mengimplementasikan dalam best practice pendidikan anak usia dini dalam berbagai setting. Keterampilan umum, 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanira yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Untuk sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Untuk materi pembelajaran yang akan kami sampaikan untuk 1 semester adalah konsep dasar perkembangan anak, teori perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan anak, hukum-hukum perkembangan, pola-pola perkembangan anak, isu tentang kekerasan pada anak, penelitian ilmiah dalam perkembangan anak. Untuk media pembelajaran, kita nanti menyediakan modul dan bahan ajar, PowerPoint, e-learning, Google Meet, dan LCD, laptop, dan speaker. Metode pembelajaran, kita menggunakan ceramah, diskusi kelompok, discovery learning, dan project-based learning. Untuk komponen penilaian yang direncanakan, penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan dengan memperhatikan 3 aspek. Aspek sikap afektif, keterampilan skill, dan pengetahuan kognitif. Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, UTS, dan UAS. Adapun skor penilaian meliputi 5-10%
prestasi kelompok 2-10%, tugas 2-30%, UTS 3-40%, dan UAS 3-40%. Untuk daftar pustaka, kita nanti menggunakan Santrok Perkembangan Masa Hidup Jilid 1, karangan Erlangga, karangannya Santrok, dan Harlock, Elizabeth Harlock, Perkembangan Anak Jilid 1. Demikian deskripsi singkat tentang pembelajaran mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Jilid 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pagi ini, materi kuliah yang akan kita bahas adalah materi yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu teori-teori perkembangan anak. Ya, kalian sudah tahu, sudah mengerti teori-teori perkembangan anak? Baik, akan saya jelaskan. Di sini ada teori empirisme. Teori empirisme, siapa tokohnya? John Locke. Nah, teori empirisme adalah teori perkembangan, bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh faktor lingkungan, atau disebut dengan teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu diumpamakan seperti ini ya, seperti kertas putih ya, kertas putih yang belum ditulisi apa-apa. Siapa yang akan menulisi nanti adalah lingkungan. Nah, di sini lingkungan itu siapa saja? Lingkungan di mana? Nah, di sini ada lingkungan keluarga. Kalau anak nanti di rumah dari kecil kan di rumah. Kalau sudah di sekolah, lingkungan sekolah. Kalau anak di masyarakat adalah lingkungan masyarakat. Nah, untuk lingkungan keluarga itu termasuk pola asuh orang tua. Nah, pola asuh itu mempengaruhi perkembangan anak. Karena anak itu kan hidup, anak kecil ya, yang masih kecil, anak usia dini itu kan di rumah ya, di rumah, lingkungan di rumah, karena belum sekolah ini ya, belum sekolah. Jadi lingkungan yang mempengaruhi itu adalah siapa? Ibu, karena anak yang baru lahir itu kan ibu. Nah, ini pola asuh seorang ibu itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Bagaimana nanti tingkah laku anak, bagaimana nanti karakter anak, bagaimana kedisiplinan anak, itu nanti dari faktor lingkungan keluarga, yaitu pola asuh seorang ibu. Ya, di dalam rumah itu tidak hanya ibu, ada bapak, ada anak-anak, ada nenek, dan ada siapa lagi? Mungkin ada tetangga yang datang, itu adalah lingkungan keluarga. Nah, di sini yang dinamakan lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama anak ya. Lingkungan pertama anak hidup, anak diberi kasih sayang, anak mendapatkan pendidikan, itu adalah di lingkungan keluarga. Pendidikan pertama gitu ya. Nah, untuk lingkungan sekolah, kalau anak sudah sekolah, itu nanti yang akan mempengaruhi itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu siapa saja tuh? Guru. Ada guru, siapa tahu? Ada yang tahu? Lingkungan sekolah itu siapa yang mempengaruhi anak? Guru. Terus ada siapa lagi? Siswa. Ya, ada siapa lagi? Kepala sekolah. Di sekolah itu ada siapa saja? Kepala sekolah. Ada guru, ada teman sejawat, ada TU, ada tukang kebun, ada siapa lagi? Ibu kantin. Kepala sekolah, ada ibu kantin, dan sebagainya. Itu adalah lingkungan sekolah. Bagaimana lingkungan sekolah? Karena kalau di pembelajaran di sekolah, sudah di ruang kelas, otomatis itu guru ya, nanti yang akan mempengaruhi perkembangan anak itu adalah guru. Bagaimana guru memberikan kedisiplinan, bagaimana guru akan memberikan karakter, akan membentuk karakter.
Bagaimana guru membentuk karakter agar anak menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang disiplin. Nah, itu adalah nanti guru. Ada juga teman. Misalnya, di sekolah itu ada teman-teman yang nakal. Itu nanti akan mempengaruhi anak tersebut, perkembangan anak. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan sekolah. Nah, ada teman-teman. Coba bagaimana nanti kita sebagai seorang tua atau sebagai kakak atau sebagai seorang yang dekat boleh memberikan tahu kepada anak-anak kalau mencari teman bagaimana? Kalau pendapat kalian bagaimana? Kalau mencari teman itu mencari teman yang seperti apa? Yang baik. Anak yang baik, anak yang mempunyai karakter yang baik. Karena apa? Lingkungan itu besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Tingkah laku anak itu nanti akan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Karena tadi yang kita bahas adalah lingkungan sekolah. Nah, sekarang ada lingkungan masyarakat. Nah, ini kalau anak sudah terjun ke masyarakat, sudah bersosialisasi, nanti sudah mulai anak itu terpengaruh dengan lingkungan di masyarakat. Misalnya di lingkungan masyarakat banyak anak-anak yang ugal-ugalan misalnya seperti itu. Nah, nanti akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Bagaimana perilaku anak yang mungkin ya, ada anak jalanan yang tidak pernah dididik sama orang tuanya, sering merokok-rokok. Mungkin ada lingkungan yang anak sering bolos dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Jelas ya? Ada pertanyaan untuk teori tabula rasa dari John Locke tadi? Saya ulang sebentar bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan. Ada lingkungan keluarga, terus lingkungan apa saja? Masyarakat. Ada lingkungan sekolah. Nah, itu adalah teori empirisme. Empirisme tokohnya adalah John Locke. Oke, kalau kalian sudah mengerti, akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah teori nativisme. Pertumbuhan dan perkembangan individu ditentukan oleh faktor pembawaan. Jadi teori nativisme itu perkembangan anak ditentukan oleh faktor pembawaan. Pembawaan itu apa? Watak. Gen, hereditas ya. Pembawaan dari Ayah dan ibu. sifat ayah dan ibu. Ini adalah teori apa? Nativisme. Tokohnya siapa? Schopenhauer. Jadi perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas. Misalnya, saya ingin tanya kepada kalian, apakah teori ini, misalnya saya punya anak, kebetulan anak tersebut dari anak yang suka mencuri. Apakah anaknya juga besok jadi pencuri? Belum tentu. Gimana, Mas? Belum tentu. Dan kalau menurut teori ini, perhatikan ya, menurut teori ini, teori apa tadi? Nativisme. Tokohnya Schopenhauer. Perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan hereditas. Artinya bahwa watak anak itu kan dibawa sama orang tuanya, tapi belum tentu bahwa watak itu akan semua mempengaruhi perkembangan anak-anak. Misalnya punya anak 5, masa ya semuanya terpengaruh? Mungkin ada seperti ini. Seorang ayah mempunyai keahlian musik, mungkin bisa diturunkan kepada anaknya. Anak pandai bermusik. Mungkin orang tuanya pandai bersandiwara, anak bisa ini bermain sandiwara maksudnya. Gitu ya. Ada pertanyaan ini untuk hereditas? Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, sekarang akan saya lanjutkan
teori konvergensi. Gabungan antara teori nativisme dan teori empirisme adalah konvergensi. Siapa tokohnya? William Stern. Nah, teori ini mengatakan bahwa perkembangan anak ditentukan dari faktor lingkungan dan faktor hereditas. Jadi dua-duanya itu mempengaruhi. Dari bakat ya, dari hereditas ya, dari lingkungan ya. Ya. Jadi menurut Schopenhauer, William Stern, bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh faktor lingkungan dan hereditas. Semuanya mempengaruhi. Jadi ya faktor hereditas, ya faktor hereditas dan faktor lingkungan. Jadi dua-duanya mempengaruhi. Nah, silahkan siapa ya yang bertanya untuk Ibu, saya mau bertanya, yang benar itu apakah teori dari empirisme atau nativisme ini? Nah, ini ya, karena teori ini sudah masuk ke ini ya, sudah dipublish seperti itu, dibuat buku. Jadi ini menurut Bu Titi terserah kalian. Apakah teori nativisme atau empirisme? Karena kedua-duanya itu juga bisa mempengaruhi, ya enggak? Nativisme iya, empirisme iya. Empirisme kalau perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan. Terus kalau nativisme perkembangan anak ditentukan oleh faktor hereditas. Ya itu terserah kalian. Apakah kalian akan mengikuti teori nativisme atau mengikuti teori empirisme, itu terserah pada kalian. Atau malah yang benar kedua-duanya. Karena kalau kedua-duanya itu iya, hereditas iya, lingkungan iya, itu terserah kalian. Siapa ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Bu, Ya. ciri anak yang mengalami stunting apa? Oh ya, oke. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Biasanya ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu berat badan berkurang sesuai dari posisinya. Berat badan berkurang. Dari segi kognitif berpikir dia sangat kurang, lambat dalam belajar. Itu ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Berat badan, tinggi badan, karena dia adalah badannya terlalu pendek gitu ya, tidak sesuai dengan umurnya. Anak stunting itu berat badan kurang, tinggi badan kurang, terus dari segi kognitif kurang. Itu adalah salah satu ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Jadi bagaimana, kenapa anak mengalami stunting? Itu faktor yang mempengaruhi adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang seperti apa toh? Bagaimana orang tua waktu mengandung, apakah dia akan memberikan gizi yang baik kepada anak yang dalam kandungan? Apakah dia tidak mengalami stres yang berkepanjangan? Apakah lingkungan sanitasinya bersih atau kotor? Itu faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Ya. Jadi kalau stunting itu bisa dari juga bakat, dari bakat hereditas, juga dari faktor lingkungan. Ya lingkungan tadi, pola asuh tadi, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang waktu hamil tidak memperhatikan gizi, tidak memperhatikan, misalnya kalau orang hamil itu kan otomatis kan kita harus tiap bulan ke dokter, ya, memeriksakan kandungannya, apakah kandungannya itu sehat atau kurang, mungkin kurang, berat badannya kurang, dalam kandungannya bayi berat badannya kurang dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi, termasuk ini ya, kebersihan lingkungan. Karena apa? Kalau lingkungan yang kotor itu jelas akan mempengaruhi. Misalnya anak yang baru lahir
ada rumah kotor, ada tikus-tikus. Nah, ya itu. Coba kalau ada tikus itu ada penyakit apa itu namanya? Pes. Pes. Kalau anak yang masuk ke kepala itu ya, ada apa itu namanya? Nanti anak jadi bisa apa? Down syndrome atau apa ya? Oh anu cerita besar. Nah, itu kan Hidrosipalus. Nah, hidrosipalus. Jadi bahaya, jadi lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan anak, lingkungan yang sehat. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tadi sudah semuanya? Oke, kalau sudah akan saya lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita bahas masalah teori kognitif. Teori kognitif itu siapa tokohnya? Ya, Siapa? Piaget. Piasi, coba katakan Piasi, bukan Piaget tapi Piasi. Nah, teori Piasi tahapan menurut teori Piasi pertama adalah tahap sensori motorik. Sensori motor. Jadi tahap sensori motor ini anak umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap kehidupan bayi sejak lahir hingga 2 tahun, mereka menggunakan indera. Jadi mereka menggunakan indera dan gerakan tubuh untuk dapat memahami dunia sekitar mereka. Jadi apa tadi? Memahami indera. Jadi anak yang umur 0 sampai 2 tahun, masa kehidupan bayi itu menggunakan indera dan gerakan tubuh dalam memahami dunia sekitarnya. Contoh, kalau anak yang baru lahir, bagaimana dia akan misalnya berkomunikasi? Bagaimana dia akan berkomunikasi dengan orang tuanya? Siapa yang tahu? Ya, menangis. Kalau dia haus menangis, dia ngompol menangis, dia BAB menangis, itu adalah komunikasi. Jadi bayi itu kalau komunikasi ya seperti itu. Nangis. Kalau nggak nangis apa? Selain nangis, ketawa. Kalau ketawa itu menandakan apa? Bahagia. Aman, nyaman, merasa nyaman seperti itu ya. Oke, akan kita lanjutkan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang teori-teori nativisme, teori empirisme, teori konvergensi. Kita lanjutkan sekarang adalah teori kognitif. Kognitif siapa tokohnya? Piasi, bukan Piaget ya, tapi Piasi. Bagaimana pendapatnya Piasi? Mereka menggunakan indera. Menggunakan indera gerakan tubuh untuk dapat memahami dunia sekitarnya. Contohnya apa? Fokus pada melihat. Fokus pada ada yang mereka lihat. Iya. Menangis untuk memberitahukan. Jadi menangis itu adalah komunikasi. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa menangis itu adalah komunikasi. Ketawa itu juga komunikasi, kebahagiaan. Kalau menangis itu pertanda kalau dia itu mungkin lapar, dia haus, mungkin dia apa lagi? Pipis dan sebagainya. Itu adalah tahapan apa tadi? Sensori motor. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tahapan yang kedua adalah tahap praoperasional. Umur berapa? 2 sampai 4 tahun. Tahapan ini bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Oke, jadi anak pada tingkat praoperasional umur 2 sampai 7 tahun
selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasional konkret. Contohnya apa? Contohnya imitasi, misalnya anak-anak dapat menirukan tindakan orang lain, ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar itu anak-anak akan meniru. Misalnya cara berpakaian, ngobrol, cara ngomongnya. ngobrol dan sebagainya, itu nanti akan apa yang dilihat. Misalnya dia nonton di TV, apa yang dilihat itu nanti akan ditiru. Maka dari itu bagaimana kita sebagai orang tua, pola asuh anak yang benar seperti apa. Jadi kalau anak itu nonton TV kalian harus apa? Didampingi. Karena di media sosial, di TV itu kan banyak acara-acara yang tidak tepat ya untuk anak usia dini seperti itu. Jadi perlu pendampingan. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Jadi pertemuan ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.